Samfi, ngobrol sambil di videoin. Kita lagi di mana, Mas? Ini biasa di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Awannya lagi cakep nih. Awannya lagi cakep. Langitnya cakep. Seperti Apa tuh? masa depan mungkin. Amin. Amin ya. Kan, amin. Gimana Yor? 2025 Yor. 2025. Kemarin kita udah bahas tentang 2024. Iya. Sekarang 2025 gimana nih? Kayaknya sih masih sama sih, masih tetap ya roller coaster ya kan. Oh, iya. Terus Itu kayak template banget tuh. Kayak tahun lalu. Tahun lalu sama Ya. masih. Ya, lihat tong. Lihat. Iya. Nah, ini banyak natural nih kan. Banyak bocil pada main juga ya kan. Ya. Nah, emang asik sih buat nyorain sih. Kalau 2025 sih sama sih kayak. Cuma emang ini lebih ekstrim aja sih menurut gua. Ekstrim. Kalau buat gua ya. Ya, kenapa tuh? Lebih ekstrim aja. Ya, gua dari yang pokoknya sempat kerja di perusahaan di Tangerang, terus caw ya kan, dan ya menikmati hari-hari penuh tantangan ya kan. Asli sih kalau gua bilang. Tapi menurut lu ada skill yang baru gak? Skill baru sih banyak sih yang gue pelajarin. Gue mulai banyak di 2025 ini. Kok agak belibet sih? Iya, kalau nyebut nomor ya ribet ya. Di 2025 ini gue menekuni lebih mendalami dunia fotografi dan videografi, terutama untuk band. Yeah. Karena kan gue struggle nih kan, gue nyari duitnya ya apalagi kalau bukan yang di dunia gue gitu kan. Ya, jadi udah. Apa aja ya di ini ya. Bantai. Kalau menurut gue 2025 tuh sangat ya lagi-lagi ya banyak tantangan baru ya yang gue nggak expect gitu ya. Iya. Karena menurut gue 2025 benar-benar huru haranya gila banget. Gila. Apalagi apalagi kondisi negara lagi chaos begini kan. Chaos. Lagi banyak masalah ya. Banyak entah masalah. Kenapa lah. Tuh. Iya, tiba-tiba ada kerusuhan lah, terus banjir lah ya kan. Betul. Gila sih. Cuma menarik sih, gue banyak yang gue pelajarin tentang gimana caranya mengolah apa yang kita punya gitu, sedemikian rupa gitu. Apalagi di 2025 ini. Menurut gua terasa begitu cepat ya. Buat gua nih tahun ini. Kayak kemarin tuh baru Juni, tahu-tahu kayak udah November, udah Desember aja ya kan, nggak berasa. Kayak cepet banget ya. Cepet banget. Itu kenapa ya? Bisa cepet apa kita kan banyak yang ada yang bilang gitu kalau kita ngelihat bulan itu terasa cepat, tandanya kita menikmati. Menurut lo gimana? Iya, gue sih terlalu menikmati terus ya. Insya Allah ya, menikmati terus. Cuma mungkin karena emang di 2025 ini gue berusaha untuk mencari segala macam kesibukan ya, apapun itu. Asli. Ya. Walaupun gue nggak ngapa-ngapain, setidaknya gue keluar rumah gitu, itu pelajaran sih. Kayak gue nggak boleh terlalu banyak di rumah, dan juga nggak boleh terlalu banyak ngedokem leha-leha ya bahasa. Iya, leha-leha ya. Iya, tapi kalau menurut lu istilah keluar nih keren banget menurut gue. Banyak yang udah berubah hidupnya dari keluar ya. Keluar itu apalagi dua sih yang gue pegang ya. Itu tuh yang lu bilang keluar, ngenakin. Menurut gue keluar dulu lah kita bahas ya. Keluar kenapa itu bagus banget? Karena ya kayak gini. Kita keluar bikin sesuatu, kita ngobrol, kita diskusi, bahas apalah gitu. Itu menurut gua oke banget sih. Lu ada hal menarik gak kalau yang keluar itu? Kayak misalkan lu lagi jalan kaki ke daerah, lu kan sering keliling Jakarta ya. Itu ada hal menarik gak yang menurut lu memorable? Banyak sih menurut gua. Kayak tiba-tiba gua nemu tempat yang ternyata gua belum pernah datengin dan itu keren banget gitu. Di mana itu? Salah satunya kayak gua pernah nemu masjid yang ternyata masjidnya itu tua, legend lah. Itu gue lupa nama masjidnya apa ya, pokoknya di belakang Menara Sampurna. Belakang Menara Sampurna. Dan gue kan gak pernah ke situ ya, gue iseng gue jalan ke sini. Gue jadi abis dari SCBD, gue mau ke
temu temen di Ambasador ya kan. Gue lihat maps, ini deket nih kan, mau naik Gojek sayang gitu kan. Karena deket, gue jalan kaki aja deh ya kan. Jalan kaki. Ternyata gue nemu salah satu masjid yang emang itu jadi masjid apa namanya, bersejarah lah, salah satu masjid bersejarah yang menurut gue arsitekturnya keren. Dan gue baru pertama kali tahu itu, ternyata ada masjid. Ternyata di Jakarta masih ada kayak yang gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi selain itu lu ada kayak misal dari keluar lu dapat duit misalkan, itu ada juga bang? Ada juga ya? Ada, tentu ada. Jadi ya simpel gini lah, kayak kalau secara logiknya aja ya gini ya. Gua kan nggak ada kerjaan, tapi tiba-tiba tahu-tahu gue punya duit terus gitu. Iya, orang bilangnya kayak lu ada aja lah. Ada aja duitnya ya walaupun ya buat beli rokok, buat jalan mah ada lah gitu. Itu apa ya? Secara logikanya kalau kita di rumah tuh kita nggak bisa mikir apa-apa mas, segala macam ya. Tapi kalau misalnya kita keluar, ada yang kita bisa pikirkan atau tiba-tiba terbesit ide sesuatu gitu, terinspirasi, itu yang akhirnya bisa menghasilkan duit gitu. Atau kalau secara non logiknya ya, atau secara bahasanya magis apa ya sebutannya? Magic sih kayak secara non formal kali ya, bahasanya apa ya, kayak secara keajaiban lah. Keajaiban ya. Keajaiban ya. Kalau keajaibannya sih ya ketika gua di rumah emang rezeki tuh seret ya. Pas gua keluar tuh ada aja, tiba-tiba ada aja yang entah dari mana tuh. Betul. Ada yang tiba-tiba ada project, Mas Haidar bisa bikin ini gini-gini, tahu-tahu duit masuk gitu kan. Atau tiba-tiba ada aja orang ngasih duit gitu. Atau misalkan contoh kayak misalkan kita lagi jalan di tempat mana gitu. Berawal kan lu misalkan story di Instagram gitu kan. Terus lu ngepost, tiba-tiba ada yang ingat lu. Iya. Anjir, Haidar bisa moto nih. Iya. Tuh ada juga yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Makanya emang kita harus kayak ngembangin skill ya, kayak dan post aja gitu. Pokoknya lu lagi keluar lu post gitu. Tapi ya jangan yang glamor-glamor lah ya. Ya terserah sih itu. Terserah ya. Gimana orang mau tujuannya dirinya dia. Ya tujuannya beda-beda ya. Atau emang kesukaan dia emang ternyata yang glamor-glamor gitu ya, nggak bisa pungkiri kan. Gitu. Kalau lu nih gimana nih mas, selama 2025 ini nih? Ya, gue dengar kemarin lu naik pesawat tuh ke Jogja tuh, akhirnya bisa. Asli, gue baru pertama kali naik pesawat. Pelan-pelan. Ya, gue baru pertama kali naik pesawat mas. Itu rasanya benar-benar asik banget. Iya, nggak apa-apa. Asik banget mas. Jadi kayak hal-hal yang wishlist gue akhirnya tercapai untuk terbang. Merasakan langit lah. Banyak kan yang cerita kayak naik pesawat tuh pas terbangnya tuh agak ceritanya macam-macam lah. Karena kan ada momen yang dimana tuh kalau pesawat berbahayanya di situ kan, take off sama take apa sih? Ya landing sama take off ya gitu. Jadi itu banyak lah kayak ternyata rasanya begini. Dan kebetulan gue dapet kursi yang paling kanan, paling kiri, dekat jendela. Dan gue itu lagi emang dikasih ya cuaca yang cerah gitu, jadi gue bisa median. Itu benar-benar oke banget gitu. Itu pengalaman gue yang gue ketagihan sih. Seru banget. Lu gimana tuh? Kalau gue pertama kali naik pesawat tuh seru sih. Waktu itu ke Bali kan. Bali. Iya, terus apa tuh? Gatal juga kaki nih. Aktivitasnya apa tuh? Waktu itu kerjaan. Iya. Apa namanya? Kebetulan emang lagi cerah banget dan waktu itu bulan Juni ya, nggak hujan ya kan. Terus langit lagi nggak berawan, nggak banyak awan, jadi gue bisa ngeliat gunung. Cuma gue nggak tahu ya, soalnya nggak bisa ngeliat maps juga ya, gue nggak bisa ngeliat HP. Jadi gue nggak tahu ini gunung apa ya, gue tebak-tebakan aja gue kan. Gue rasanya gue pengen buka maps sih, benar deh. Iya, tebak-tebakan aja. Oh ini kayaknya gunung ini nih, gunung dari bentukannya ini nih, gitu kan. Pokoknya apalagi kita ngelewatin Pulau Jawa kan, gue ngelewatin Pulau Jawa. Gue ngeliat ini kayak bentukannya nih Selamat nih gitu, atau ini Semeru deh kayaknya gitu. Gue nggak tahu tuh, cuma gue banyak ngeliat gunung sih, keren sih. Keren ya. Iya. Ternyata ketika lihat dari atas tuh bener-bener
inilah map sesungguhnya. Iya. Kayak asli banget gitu. Itu keren sih. Terus sama gue banyak tantangan Mas, kayak gue disuruh ngerakit. Maksudnya gue dapet studio lah. Kayak di 2025 ya deh. 5. Iya 2025 itu gue akhirnya dikasih studio. Oke, bikin ya itu studio. Kerjaan ya. Emang itu. tadinya di mana? Nomaden gitu studionya? Tadinya kita cuma satu doang. Jadi kita pengen ada pembaruan gitu kan. Nah, akhirnya dapet tuh. Nah, di situ disuruh mikir lagi kita. Mau jadi apa nih studio gitu. Nggak dipakai-pakai kan. Gue sempat ada tekanan gitu kan buat ayo, ini udah dikasih nih. Mau apa? Tinggal beliin barangnya. Akhirnya dapet dan itu oke banget sih. Jadi kita punya 2 lah. Tapi emang jadi naik turun aja gitu. Itu oke juga sih. Tapi ada hal unik lagi kayak sebelumnya itu. Sebelumnya ya? Keringetan lo ya? Iya, lumayan panas. Panas ya? Iya, tapi asik sih. Asik ya? Nah, kalau sebelumnya ya, oh iya, gue kan 2025 ini akhirnya motor gue rusak ya. Motor gue rusak, akhirnya gue jadi pengguna transportasi umum. Biasa banyak tuh cerita tuh. Iya, jadi gue kemana-mana sekarang naik angkot, ya. Transjakarta, naik kereta, ya kan. Sampai dulu pas masih kerja tuh, ya udah gue berangkat lebih awal dari jam 7. Lu telat, lu kebelet boker aja nih lu jadi kayak gue waktu itu belajar bahwa kebelet boker itu di Transum itu enggak banget sih. Iya, enggak banget. Pernah. Jadi kita diajarin jadi orang yang lebih bijak. Antara lu milih boker apa nahan boker gitu, ya kan? Lu mau kentut kebauan tuh semua orang. Kalau lu nahan boker, lu tersiksa emang di dalam, tapi nggak telat. Di kereta tuh ya. Kalau lu boker dulu, lu ketinggalan kereta pasti. Untung-untung kalau misalkan lu boker bisa cepat atau atau nggak bisa lu kelar boker kereta udah datang gitu. Kadang kan kereta tuh lama datangnya, kayak misalnya 10 menit atau 15 menit setelah ini. Pas datang perut sakit. Pas datang anjing pengen berak. Tuh. Iya, menarik. Ntar aja Pak sekarang ya. Kalau ntar pasti gue nunggu lagi tuh. Pasti, apalagi ramai banget kan. Nah, kalau gue kadang kalau yang udah kebelet banget, ya udah gue nggak ini. Gue makanya sering telat. Gara-gara boker. Gara-gara boker ya. Iya. Hanya ada masalah. Iya, makanya lebih bijak lagi tuh. Bijak ya. Nanti kita pengen bahas ngenakin. Lebih bijak ngolah waktu lah. Kalau di kereta tuh lebih bijak buat ngolah waktu lu sama mempertaruhkan semuanya kali ya. Semuanya iya kayak lu udah kalau misalnya kemana-mana lu harus spare minimal hamin sejam atau hamin 2 jam, udah bisa ngatur jaraknya lebih sigrah lah. Kalau dulu kan gue zaman di motor antar dulu deh. Benar-benar sih. Nge-game dulu sekali atau coba scroll IG dulu lah gitu. Betul. Nah tadi kan emang kita tadi udah bahas tentang keluar tuh Mas, ya kan. Sekarang enakin nih Mas. Ini benar-benar salah satu yang dari obrolan juga kan, dari obrolan ngenakin kenapa lu sehabis pulang dari manapun minimal lu kayak sejenak berhenti di mana lah gitu. Kalau itu sih kita ambil dari kalau yang gue pelajarin atau yang gue dapet ya, kita ngambil dari firman Tuhan aja lah. Apa itu? Yang berbunyi, gue nggak tahu bunyinya. Oke. Iya apa? Bye-bye lu. Pokoknya gue lupa dah. Ya pokoknya ada lah. Gue tiba-tiba lupa nih. Enggak, gue juga nggak tahu pokoknya. Yang tenang apa sih? Iya, intinya gue sih. Iya. Ila Robbiki Robbik. Ila Robbiki Rob. Iya tamardi ya. Iya. Itu artinya apa? Ya wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah. Ya itu ya. Iya, irji'i. Kembali kepada Robmu. Ya. Ila Robbiki Rodiyata mardi. Jiwa-jiwa yang tenang. Lu mau ngapa-ngapain harus tenang dulu, boy. Gitu. Kayak misalkan lu mau jalan, mau pulang, ya kan. Kalau lu nggak tenang, ruwet, nggak enak pasti di jalan. Atau ketika nyampe nggak enak. Hawa lu juga nggak enak ke gua nanti. Betul. Misalkan lu mau ketemu gua nih, kondisi lu lagi nggak tenang, ya kan, lagi nggak, lagi ruwet. Iya.
pasti nggak enak, dilihat juga nggak enak ya kan. Bener sih. Begitu. Tapi makanya yang kenapa tuh? ada kawan kita kan, ini tampangnya lemes, kusut banget. Enak gak ngeliat ya? Iya, ya, auranya ya. Nah gitu kan, terus jadi omongan buat sebelah segala macam. Ya berefek lah. Tapi kalau misalkan kita ngenakin dulu, muncul rasa tenang di diri Asli. kita kan. Itu nggak mau ngapain aja enak kalau kita. Jadi waktu itu ini cerita sedikit sebelum kita akhirin ya. Kalau ngenakin menurut gue tuh kayak gue mencoba nih buat perhatiin nih. Ketika gue pulang misalkan dari manapun, itu bener-bener lu keluar dari gedung ataupun keluar dari mana, panas mas badan lu mas. Nah makanya kita kayak warkop lagi-lagi ya, itu tempat gue menunggu sih, kayak di warkop. Akhirnya sampai badan gue tenang dulu tuh, sampai apa ya kalau dibilang temperaturnya tuh distabilin dulu, dan akhirnya ketika ke rumah ditegur ya kita happy aja. Enak. Tapi kalau kita pulang langsung brut, ditanya, entar dulu dah. Iya, gitu. Jadi kan ngelawan kan, nggak bagus kan. Itu yang gue benar-benar sampai sekarang gue terapin dan jadinya walaupun keterusan sih, jadinya gue kadang kelamaan, harusnya kan 10 menit atau 15 menit. Tapi gue kadang 2 jam, 3 jam itu nggak bagus juga, tuh gue harus latih juga sih. Gitu aja. Kayak kita punya takaran lah. Takaran ya, ya minimal 2 yang harus dilakuin lah ya. Di 2025 ini yang kita praktekin ya. Tenang, kok tenang sih? Iya tadi tentang challengingnya. Iya tentang challengingnya, keluar sama ngenakin ya itu. Ya terserah bahasanya mau kayak gimana ya. Mau tenang bisa. Tenang. Jadi emang apa-apa lagu siapa tuh? Lagunya Sugap. Iya, keren tuh. Ya, ini 2026 apa yang terjadi ya? Gua nggak tahu sih. Kita lihatnya nanti lagi. Kita lihat lagi. Kita kilas baliknya nanti. Karena kita selalu bikin nih. Di akhir tahun nih kan. Nah. Walaupun baru kemarin sih 2024. Iya. Sama sekarang. Ya nih, kita melangkah dulu jalan orang nih. Ya, men. Thank you, men. Thank you. Semua dan see you next time. See you.